Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita jumpa kembali dalam pelajaran matematika wajib. Ya, kali ini kita akan masuk kepada bab kedua, yakni pertidaksamaan rasional dan irasional. Ya, ada dua sub pokok bahasan. Ya, yang pertama pertidaksamaan rasional dan yang kemudian pertidaksamaan irasional. Nah, sebelumnya pun kalian telah memenuhi atau menyelesaikan prasyarat untuk bab 2 ini, ya, yakni mengenai persamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat, ya, atau persamaan dan pertidaksamaan. Ya, itu adalah prasyarat sebelum kita masuk kepada bab kedua ini, gitu ya. Oke, kita masuk kepada part 1 alias sub pokok yang pertama, yakni pertidaksamaan rasional atau pecahan. Ya, saya ulangi, pertidaksamaan rasional atau pecahan. Ya, pertidaksamaan yang bentuknya pecahan. Ya, ini ya. Secara umum bentuknya adalah ya ini ya, fx per gx, tinggal nanti tandanya bervariasi. Ada yang kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, lebih dari 0, kemudian lebih dari sama dengan 0, ya. Bentuknya pecahan. Rasional itu bentuknya pecahan. Ya, yang mana dari bentuk umum ini pertidaksamaan rasional memiliki syarat. Ya, syaratnya adalah agar fx per gx terdefinisi atau mempunyai penyelesaian, maka syaratnya gx tidak boleh sama dengan 0, ya. Gx tidak sama dengan 0 ini ya. Misal seperti ini maksudnya. Saya punya A per B, ya. Ini akan terdefinisi. Ini akan terdefinisi jika B itu tidak sama dengan 0. Ya, misal saya punya 1/2, ya ini pasti punya nilai ya, alias terdefinisi. Nah, seandainya B ini sama dengan 0, contoh saya punya 1/0. Ya, kalau 1/0 ini ya berarti nilainya adalah tak terdefinisi, maka tidak memiliki nilai. Bukan memiliki nilai ya, alias tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Paham ya maksudnya ya? Syaratnya adalah gx tidak boleh 0 supaya terdefinisi, ya, supaya memiliki penyelesaian. Ya, syaratnya alias penyebutnya ya. Gx ini adalah penyebut. Nah, yang mana penyebutnya nanti merupakan fungsi. Atas fungsi, pembilang itu merupakan fungsi alias fx, kemudian penyebutnya pun juga fungsi alias gx, gitu ya. Paham maksudnya ya? Syaratnya adalah penyebut atau gx itu tidak boleh sama dengan 0 supaya pertidaksamaan tersebut memiliki penyelesaian. Paham ya? Ya, supaya lebih paham kita lanjut kepada contoh soal. Oke, contoh pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x plus 3 per x min 2 lebih dari sama dengan 0. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, seperti biasa. Ya, langkah pertama yakni kita harus tentukan lebih dahulu pembuat 0, alias menjadikan nilai fungsinya, ya, baik pembilang dan penyebut itu tidak sama dengan 0. Maksudnya sama dengan 0, sorry. Ya, yang pertama pembuat 0. Ya, langkah pertama kita pembuat 0. Ya, pembilangnya adalah x plus 3, berarti x plus 3 sama dengan 0, ya. X plus 3 sama dengan 0, maka menjadi x nya yang pertama sama dengan, ya ini gampang ya, min 3. Ya, ini pembilang. Oke, saya hapus, saya ulang kembali. Yang pertama kita lakukan pembuat 0 adalah untuk pembilang. X plus 3 sama dengan 0, maka nilai x nya menjadi x sama dengan min 3, ya. Yang kedua untuk penyebut. Ya, penyebutnya berapa? Nah, ini ya, x min 2. X min 2. Awas ya, kembali lagi ke syarat pertidaksamaan. Ya, pertidaksamaan rasional bahwa
untuk penyebutnya alias GX alias X-2 ini tidak boleh sama dengan 0. Ya karena ini pembuat 0, tapi dengan syarat ini maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 tandanya. Ya, sorry, kok seperti itu tandanya. Tidak boleh sama dengan 0. Ya, maka menjadi X. Ya, min 2 nya kan pindah ruas ya. Gitu ya. Ya, supaya lebih gampang deh, lebih paham bahwa di sini X min 2 tidak sama dengan 0. Maka X-nya tidak sama dengan min 2 pindah ruas ya, menjadi plus 2. Sudah selesai, kita punya dua nilai X yang kemudian ketika sudah punya nilai X seperti biasa kita harus uji nilai X di garis bilangan. Begitu ya. Untuk pertidaksamaan sudah pasti kita tidak akan lepas dari yang namanya garis bilangan untuk menguji nilai X. Ya, langkah berikutnya kita uji nilai X. Ya, uji X sama dengan 0 ya, uji X ya. Nanti yang kita ambil seperti biasa nilai X yang paling gampang yaitu X-nya sama dengan 0. Ya, kita buat garis bilangan. Ya. Perhatikan ya, tandanya di sini lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Lebih dari sama dengan 0, maka lingkarannya ya, karena di sini ada tanda sama dengan, maka lingkarannya penuh gitu ya. Ada 2X nih ya. Yang pertama X-nya min 3 dan yang kedua adalah 2 ya. Lebih dulu mana yang kita tulis? Yang lebih paling kecil, yang lebih kecil ya. Ya berarti min 3, kemudian di sini 2. Nah, perhatikan dulu sebelum kita lanjutkan. Karena di penyebut ini alias X yang sama 2 ini tidak sama dengan 2, maka lingkarannya ya kita buka kembali, tidak boleh terisi karena 2 ini nggak boleh diajak ya. Istilah simpelnya seperti itu ya. 2 ini nggak boleh diajak, maka lingkarannya harus kosong, tidak boleh terisi ya. Saya hapus dulu. Ya, ini dia. Lingkarannya harus kosong. Gitu ya. Next. Kita ambil X yang paling gampang, yaitu X-nya sama dengan 0, yang kemudian kita ujikan kepada fungsinya. Fungsinya mana? Nih ya. X plus 3, kemudian X min 2. Kita ingin tahu nilai kalau X-nya 0, nilainya negatif atau positif. Seperti biasa ya. Kita coba kembali ujikan X plus 3 per X min 2. Tinggal kita ganti X nya sama dengan 0 ya. 0, 0 tinggal sama dengan plus 3 per min 2. Alias hasilnya adalah min. Ya, 3 bagi min 2 ya min ya. Min 3 per 2. Nah, berarti di sini menandakan bahwa kalau X nya 0, maka ya daerahnya bernilai negatif. Nah, sekarang 0 ada di mana? Ya di sini ya, di tengah kan ya, antara min 3 dan 2. Maka di sini tandanya negatif. Kemudian selang-seling ya. Nah, kebetulan karena di sini pangkat tertingginya 1 dan kemudian nanti maksimal 2, maka bisa langsung selang-seling ya. Kalau nanti pangkat variabelnya itu lebih dari 2, 3 dan seterusnya, belum tentu nanti selang-seling ya. Tinggal nanti harus kita ujikan kembali kepada fungsinya. Paham ya? Di sini paham ya? Seperti biasa, kalau garis bilangan saya rasa kalian sudah paham ya. Tinggal kemudian ya kita cek ya, kita mau menentukan daerah penyelesaian. Cek ya, di sini tandanya apa sih? Tandanya lebih dari sama dengan 0 ini. Tandanya lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau lebih dari sama dengan 0, yang nilainya lebih dari 0 itu yang nilainya positif. Ya sudah. Berarti daerah penyelesaian adalah ini. Ya, paham ya? Ya, inilah daerah penyelesaiannya. Kalau kita tuliskan berarti nilai X-nya adalah ya X ya. Yang pertama X ya kurang dari sama dengan min 3. Awas. Di sini karena tandanya lingkarannya berisi, maka tetap diikutkan sama dengannya. Dan yang kedua, ini adalah ya karena bolong, tidak boleh ada sama dengan X lebih dari 2. Sudah selesai. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ya, kalau saya langsung seperti ini, X
kurang dari atau sama dengan min 3, atau X lebih dari 2. Paham gak nih? Ya, mudah-mudahan paham. Supaya lebih paham, kita masuk kepada contoh yang kedua. Ya, masuk kepada contoh kedua. Soalnya masih sama, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Saya punya 2x plus 1 per x min 3 kurang dari sama dengan 1. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, saya tulis dulu sebelumnya. Saya tulis kembali soalnya ya, pertidaksamaannya. Dua x plus 1 per x min 3 kurang dari 1. Nah, kalau bentuknya seperti ini ya, kita kembalikan lagi kepada bentuk umum pertidaksamaan rasional. Mana sih? Ya, ini ya, nih. Ya, ruas kanan itu harus 0 ya. Sedangkan di soal yang kedua ini, contoh yang kedua ini, ruas kanannya tidak 0. Maka dari itu kita jadikan 0 ya. Bagaimana langkahnya? Berarti 1 harus kita tendang ke ruas kiri ya. Yang semula dia bertanda plus atau bernilai plus, maka ketika ditendang akan bernilai negatif ya. Maka ini menjadi 2x plus 1 per x min 3 kurang 1 min 1 ya, karena sudah pindah ruas, kurang dari, nah ini sudah ditinggalkan oleh 1, berarti tinggal 0, kurang dari sama dengan ya, maaf. Nah, selanjutnya kalau seperti ini, ayo tinggal kita samakan penyebutnya ya. 1 ini berarti kan ya tinggal disamakan ya. 1 ini kan bisa diumpamakan, dia adalah, berarti saya tulis kembali 2x plus 1 per x min 3 min, ya di sini adalah ya x min 3 ya. Berarti kan x min 3 ya. Saya jauhkan dari min karena awas ya, seperti yang sebelumnya bahwa min itu buruk ya. Supaya tidak langsung tertular buruk, harusnya diberi kurung lebih dahulu. Siapa? Untuk di rasional ini, di pertidaksamaan rasional ini adalah pembilangnya ya. Ini x min 3 per x min 3 ya. Paham gak nih maksudnya? Ya, x min 3 per x min 3 adalah 1, karena ini bentuk lainnya aja ya. Tinggal kita tinggal mengikuti penyebutnya sebenarnya. Gitu ya, kurang dari sama dengan 0. Kita lanjutkan, saya pindah ke sebelah sini ya. Ya, ini kan penyebutnya sudah sama ya. Ya, penyebutnya sudah sama, yakni x min 3. Ya, sudah kan sama kan? Tinggal pengulangan pecahan sebenarnya ya. Yang pertama di sini ada 2x plus 1, tetap 2x plus 1. Nah, untuk pembilang yang kedua ini, ya ini kan ada min ya. Ini wajib, ini kan aslinya harus dikurungkan supaya tidak tertular langsung menjadi buruk gitu ya, karena min. Ini harus dicekuk lebih dahulu. Min kali x, kemudian min kali min 3. Berarti ini menjadi min x ya. Min kali min 3 berarti plus 3 ya. Tidak serta-merta langsung menjadi min x min 3, itu salah ya. Harus teliti kalian ya. Kalau min itu wajib kita waspada, karena min itu identik dengan keburukan ya. Maka dari itu dilindungi lebih dulu dengan tanda kurung ya. Tandanya masih sama, kurang dari, lebih kurang atau sama dengan 0. Sudah selesai, kita sederhanakan pembilangnya. 2x min x berarti tinggal x ya. Plus 1 plus 3 berarti plus 4 per x min 3 kurang dari sama dengan 0. Sudah, kalau sudah seperti ini, seperti nomor 1 tadi ya, maka langsung kita tentukan pembuat 0. Pembuat 0 yang pertama pembilangnya ya, saya langsung ya. Pembilangnya x plus 4 berarti x plus 4 sama dengan 0, kemudian menjadi x sama dengan min 4 ya. Yang kedua penyebutnya, awas, penyebut syaratnya tidak boleh sama dengan 0 selalu ya. Ya, ini dia spesial penyebut. Ketika pertidaksamaan rasional, penyebut menjadi spesial. X min 3 tidak sama dengan 0 ya, maka x-nya menjadi tidak sama dengan min 3, pindah ruas menjadi 3. Kita sudah punya dua nilai x ya. Kemudian kita uji nilai x ya.
Kita buat garis bilangan ya, lebih kecil min 4 lebih dulu ya, kemudian 3. Min 4 lingkarannya berisi, kemudian 3 lingkarannya kosong. Kenapa kosong? Karena dia tidak sama dengan ya tandanya ya. Kita kemudian ujikan nilai X ini X sama dengan 0 ini kemana? Ke pertidaksamaan yang telah kita dapat. Pertidaksamaan akhir ya, mana nih? Fungsi akhir ya. X plus 4, sorry kok jadi merah warnanya, maaf. X plus 4 per X min 3 ya, langsung saja kita ganti X nya menjadi 0, otomatis yang pembilang menjadi 4 per min 3, maka hasil menjadi negatif ya, negatif. Oke, yang daerah yang ada nilai X sama dengan 0, daerahnya negatif. 0 ada di mana? Di antara 4 dan 3 ya, berarti di sini ya, tengah-tengah. Berarti daerah ini nilainya negatif. Kemudian langsung saja selang-seling. Ya gampang lah. Ya saya rasa kalian pun sudah paham betul mengenai garis bilangan ini ya. Uji X kepada garis bilangan. Lanjut. Kita lanjutkan. Kita akan menentukan daerah penyelesaian dari garis bilangan ini. Ya. Ceknya kemana? Cek. Oke, kita cek ke tanda pertidaksamaannya. Mana tanda pada akhir pertidaksamaannya? Di sini ya, mana tandanya nih yang kita ambil? Kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 berarti kurang dari 0. Oh, yang tandanya pada daerah ini kalau kurang dari 0, yang kurang dari 0 negatif atau positif? Yang negatif ya. Pahamlah kalian ya. Yang negatif inilah daerah penyelesaiannya. Sudah selesai. Ya, ternyata gampang nih sebenarnya ya. Maka kita dapat di sini nilai X-nya adalah ya kurang lebih dari sama dengan min 4 ya. Karena tandanya lingkarannya berisi, maka tetap ada sama dengan. Nah, kemudian yang ini karena lingkarannya kosong, maka tandanya tidak ada sama dengan, alias hanya kurang dari 3. Maka himpunan penyelesaiannya menjadi min 4 kurang dari X dan X kurang dari 3. Inilah himpunan penyelesaiannya. Ya, berarti itu himpunan penyelesaian adalah min 4 kurang dari sama dengan X, kemudian X kurang dari 3 ya, atau X diantara min 4 dan 3 ya, tapi tandanya berbeda di antara kiri dan kanan ya. Atau juga bisa dibaca X lebih dari sama dengan min 4, kemudian X kurang dari 3 ya. Itulah himpunan penyelesaian dari contoh soal yang nomor 2 ya. Mohon dicatat, dipahami baik-baik ya. Sampai di sini lebih dulu ya. Kita akan lanjutkan nanti part 2 masih dalam pertidaksamaan rasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.